disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Anas bin Malik mengatakan rubba qarinil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Ya, seringkali ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an itu sendiri melaknatnya. Nah, ini bahaya, Pak. Ya. Jadi dia seolah-olah kelihatan rajin dia membaca Al-Qur'an, tetapi dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa nanti ada dosa-dosa yang didapatkan oleh orang itu ya dari membaca Al-Qur'annya itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud siapa? Orang-orang yang dianggap akan dilaknat oleh Al-Qur'an, yang akan mendapatkan dosa karena bacaannya misalnya. Jadi kewajiban kita memang betul membaca, ya, tapi tidak cukup. Selain membaca, ada kewajiban yang lain. Yang tadi saya katakan. Jadi Nabi itu pernah mengatakan bahwa cara paling mudah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mencintai Al-Qur'an. Ya, dengan mencintai Al-Qur'an, dan tentu di dalam kecintaan kita kepada Al-Qur'an ini harus dibuktikan dengan perbuatan. Tidak cukup dengan klaim saja. Tidak cukup hanya dengan mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Nabi, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Ya, sebagaimana tadi di dalam pembukaan sudah saya sampaikan bahwa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, dan di bulan-bulan Ramadan baginda Nabi itu frekuensi membaca Al-Qur'annya jauh lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain, Pak. Ya, jadi bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya yang pertama adalah mencintai Al-Qur'an. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah membaca tadi. Ya, berapapun usia kita, kita harus berusaha untuk memperbaiki bacaan kita. Ya, yang belum bisa belajar supaya bisa, yang sudah bisa jangan lupa untuk terus memperbaiki. Ya, karena belum tentu, Pak, kita yang sudah merasa bisa dengan hafalan sudah banyak, ini hafalan kita atau bacaan-bacaan kita itu sudah benar, belum tentu, Pak. Ya, dicek terus bacaan-bacaan kita itu. Ya. Nah, lalu apa? Setelah membaca ada kewajiban kita yang lain. Ya, kewajiban kita yang lain setelah membaca Al-Qur'an adalah dengan berupaya untuk mentadabburi, ya, merenungkan kandungan maknanya. Ya, memahami ayat-ayat Allah itu berkata tentang apa. Ya. Lalu yang kedua, ya, kita juga harus berupaya untuk kalau punya kemampuan untuk menghafalnya. Ya, setiap hari upayakan ada tambahan hafalan kita. Ya, berapapun usia kita. Ya, jadi kalau dalam usia yang sudah lanjut mungkin tidak mungkin, ya, atau kurang punya kemampuan untuk menghafal seluruh isi Al-Qur'an, ya, beda dengan anak-anak kita ini, Pak, anak-anak kita yang masih berusia katakanlah di bawah 10 tahun itu memorinya masih sangat kuat, kemampuan daya hafalnya itu masih sangat kuat, ya, sehingga mereka bisa jadi akan lebih cepat hafal daripada kita, ya. Jadi kan banyak itu contoh-contohnya, ya, anak-anak yang masih usia 5-6 tahun sudah hafal Quran. Bahkan ada cerita di mana anak yang mempunyai cacat otak, Pak, ya, kelemahan dalam berpikir, Allah berikan mukjizat, ya, Allah berikan kemuliaan kepada dia sehingga dia mempunyai kemampuan untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, ini bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Ya, jadi upayakan setiap hari ada tambahan hafalan-hafalan kita supaya ada perkembangan di dalam diri kita, dan ini bagian dari bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi selain membaca, kemudian mentadabburi kandungan maknanya, menghafal. Nah, kalau bisa, ya, kalau kita sudah ada kemampuan untuk mengajar, kita ajarkan, kita dakwahkan. Ya, kepada siapapun lah, katakanlah kepada keluarga kita, ya, kepada anak-anak kita, ya. Dan yang terakhir tentu sebagai tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah bahwa Al-Qur'an itu harus menjadi al-huda, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Al-Qur'an itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan kehidupan. Ya. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa setiap manusia itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya, ya, akan dihisap sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, mulai dari pribadi, kemudian menjadi pemimpin keluarga, lalu kemudian pemimpin atau kelompok-kelompok masyarakat, ya, mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati atau wali kota sampai kepada kepala negara, ini semua nanti akan dihisap, Pak. Akan ada
permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah amanah-amanah yang diberikan itu sudah dijalankan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an atau tidak? Ya, jadi berat, Pak. Kalau kita ini hidup kemudian dengan tidak mempedulikan Al-Qur'an. Ya, kita akan dianggap atau dikelompokkan kepada orang-orang yang dianggap mencampakkan Al-Qur'an. Ya, karena baginda Nabi itu pernah mengeluh ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'anu mahjura." Ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang dicampakkan, sesuatu yang tidak dipedulikan. Ya, banyak dari kaumku itu orang-orang yang mengaku Muslim, mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi mereka tidak peduli dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai, Pak, kita menjadi bagian dari orang-orang yang dianggap mencampakkan Al-Quran ini. Jadi sebagai penutup, saya ingin mengutip ada salah satu kalimat, Pak, yang disampaikan oleh Anas bin Malik, ya radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang usianya cukup tua, artinya sampai usia lanjut. Beliau adalah orang terakhir di generasi sahabat, ya Anas bin Malik. Ya, jadi kalimat ini sering dikatakan sebagai hadis, tapi bukan hadis, Pak. Jadi ini adalah ucapan dari Anas bin Malik yang ada atau disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Anas bin Malik mengatakan, "Rubba qarinil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu." Ya, seringkali ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an itu sendiri melaknatnya. Nah, ini bahaya, Pak. Ya, jadi dia seolah-olah kelihatan rajin dia membaca Al-Qur'an, tetapi dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa nanti ada dosa-dosa yang didapatkan oleh orang itu ya dari membaca Al-Qur'annya itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud siapa? Orang-orang yang dianggap akan dilaknat oleh Al-Qur'an, yang akan mendapatkan dosa karena bacaannya misalnya. Jadi kewajiban kita memang betul membaca, ya, tapi tidak cukup. Selain membaca, ada kewajiban yang lain. Tadi saya katakan harus terus berupaya untuk memperbaiki bacaan kita. Ya, tajwidnya diperbaiki. Ya, yang penting belajar terus, Pak. Yang penting belajar. Ya, karena kalau nggak belajar, kesalahan-kesalahan itu akan menjadi dosa. Tapi kalau kita belajar, ya, maka dosa-dosa itu akan diampuni. Ya, jadi dosa-dosa kita akan diampuni kalau kita mau belajar. Ya, jadi selain terus memperbaiki bacaan-bacaan Quran kita, lalu juga siapa orang-orang yang dikatakan oleh Anas bin Malik sebagai akan dilaknat oleh Al-Quran ini, mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Ya, jadi dia tidak amalkan apa yang dia baca. Nah, ini kan bahaya, Pak. Ya, jadi asal baca, tapi dia tidak berupaya dan tidak mencintai ya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu. Ya, jadi membaca tapi tidak mengamalkan. Bahkan ada hari ini banyak orang ya yang mungkin dia paham membaca Al-Quran, bahkan dari kalangan yang dalam tanda kutip disebut ulama, ya orang-orang pesantren yang pasti punya kemampuan untuk membaca Al-Quran, tapi justru menentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ini. Ini dosa besar, Pak. Ya, katakanlah kalau kita tidak mampu, ya, tapi jangan pernah menentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, karena itu firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, jadi apa kemudian solusi agar kita terhindar dari dosa, ya, terhadap Al-Quran ini? Yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dan yang terpenting adalah niatkan. Ya, setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, apakah itu membaca, apakah itu mengajarkan ya isi Al-Quran ya kepada anak didik kita, itu niatkan semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena apa? Karena bagian dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti adalah ketika dia membaca Al-Quran, tapi niatnya hanya untuk mendapatkan pujian, misalnya. Ada, Pak. Ya, nanti di akhirat itu ada ya qori, orang-orang yang bacaan Qur'annya hebat, ya, tapi justru akan dilemparkan ke neraka. Karena apa? Karena dia selama membaca Al-Quran dia hanya ingin dipuji, ya, hanya ingin dikatakan sebagai qori yang hebat, dan dia sudah dapatkan itu di dunia, lalu kemudian di akhirat nanti dia akan dibuang ke neraka. Ada yang seperti itu. Nauzubillah, jangan sampai ya kita akan seperti itu. Niatkan semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting juga
Hari ini mungkin memang dengan membaca Al-Quran itu orang bisa mendapatkan penghasilan, bisa Pak. Ya, kadang kita membaca dalam satu acara, misalnya pernikahan atau apa, bisa. Mohon maaf ya, itu jangan menjadi tujuan utama. Ya, karena tujuan utama tetap adalah mensyiarkan Islam, ya, kemudian menghidupkan nilai-nilai Al-Quran di atas muka bumi ini dan mensyiarkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bagian dari kewajiban kita dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar.